Alhamdulillah, alladzi faddala ba'dana ala ba'din bi kathrati ta'ati wal khudu'i wal khushu'i. Fa salatullahi wa salamu ala أكرم الطاعين وأفضل الخاشئين حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا أعنا على طاعتك والخشوع في تضرعنا. اللهم يا ربنا كما أعنت وسهلت لأحبائك أنواع الخيرات والطاعات فأعنا يا ربنا وسهل لنا سبيل ذلك. واحشرنا يوم القيامة مع زمرة أحبائك وصلحائك وشهدائك وأوليائك وأنبيائك مع إمامهم حبيبك سيدنا محمد. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, para alim ulama, yang semoga Allah senantiasa mengembalikan kepada kita semua keberkahan ilmu beliau-beliau. Saudara-saudari, hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, tanpa terasa hari demi hari kita lewati, bulan demi bulan kita lalui, dan kita pun saat ini sudah berada di penghujung tahun, yang artinya kita akan segera memasuki tahun yang baru lagi. Maka perlu, seperti bergantinya tahun dan barunya tahun, perlu sekali kita untuk memperbaharui semangat kita, memperbaharui niat kita, mempertegas rencana-rencana kita, dan juga mempertajam dalam kita membuat evaluasi, mengoreksi diri kita. Sudahkah ada perubahan selama setahun kita mengaji di tempat ini? Sudahkah ada perubahan selama setahun kita berusaha untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan jadikanlah momen-momen seperti itu, pergantian waktu ini, sebagai saat-saat untuk mencerdaskan hati dan pikiran kita. Dan itu diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi menyebutkan agar kita berdoa di sore hari demi keselamatan nanti sampai pagi hari, di pagi hari demi keselamatan sampai sore hari. Dan kita pun hendaknya seperti itu, terus membuat evaluasi, koreksi, sehingga kita akan selalu membuat peningkatan di dalam kebaikan, sehingga hari ini benar-benar menjadi hari lebih baik dari hari yang lalu. Minggu ini akan lebih bagus dari minggu yang lalu, bulan ini lebih bagus dari bulan yang lalu, dan tahun ini lebih bagus daripada tahun yang lalu, dan seterusnya. Kita harus membuat perubahan-perubahan, dan insya Allah itu semua akan kita mulai
hari ini sudah mulai ada gerak-gerak menyambut tahun baru Hijriah, dan nanti insyaallah puncaknya Senin sore kita akan bersama-sama membuat satu gebiar menggugah lahir kita dan sekaligus menggugah batin kita untuk kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti insyaallah akan kami hadirkan setelah pembacaan kitab hadis fikih praktis tentang musim ketaatan, yaitu di bulan Muharram. Tapi sebelum kita membaca hadis Riyadhus Shalihin, dan insyaallah akan ada sedikit perubahan untuk at-tajridus sharih, akan kita buatkan waktu yang khusus. Untuk kitab at-tajridus sharih akan tetap dibaca, cuman waktunya saja akan dirubah. Tapi untuk kitab Riyadhus Shalihinnya tetap akan kita baca di majelis yang mulia ini. Dan setelah kitab Riyadhus Shalihin akan kita berikan fikih praktis, fikih kemasyarakatan yang kita butuhkan dan untuk segera diamalkan, sefikih-fikih mendesak. Baik, bismillah. Kita langsung saja dengan kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai kepada bab wujubu amrihi ahlahu wa auladahu bi ta'atillah. Kita sudah sampai hadis yang ketiga. Yang kedua, qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Wa an Abi Hafsin Umar bin Abi Salamah Abdullah bin Abdul Asad Rabibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Hafs Umar bin Abi Salamah Abdullah bin Abdul Asad. Umar bin Abi Salamah itu adalah Rabibu Rasulillah, anak tirinya Rasulullah. Karena Ummu Salamah itu setelah itu dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau membawa putra ini. Jadi anak tirinya Rasulullah, anak bawaan dari Ummu Salamah. Qala, beliau bercerita, putra anak tiri Rasulullah tadi, Rasulullah yang bernama Umar ibn Abi Salamah bercerita, kuntu ghulaman, aku anak kecil waktu itu. Cerita dulu waktu aku masih kecil, kuntu, ceritanya masa lalu. Dahulu waktu aku kecil masih anak-anak, fi hijri Rasulillah, di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya aku hidup bersama Rasulullah waktu masih kecil. Wa kanat yadi, dan tanganku itu tatishu, berkeliling, kisahfati, di talam. Talam apa itu? Talam piring besar itu ya. Jadi termasuk ini tradisi rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau makan pakai sohfah. Jadi bukan piring satu-satu. Jadi piring kebersamaan. Sohfah itu adalah piring besar yang cukup untuk 4-5 orang. Dan perlu kita mencoba makan seperti itu, jangan setahun sekali waktu ada perayaan Maulid saja di Al-Bahjah. Perlu kita makan rame-rame dengan anak-anak kita. Satu sohfah. Dan Sayyidina Umar bin Abi Salamah itu namanya anak kecil, makan sini, coplok sana. Yang suka sana, sini gitu. Jadi maunya main comot sana, main comot sini begitu. Faqala li, Nabi mengajarinya. Nabi berkata kepadaku. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya gulam, hei anak kecil. Nah ini lihat pendidikan. Jadi bukan saja urusan-urusan yang besar saja, sampai yang kecil pun Rasulullah mengingatkan. Urusan makan, ada kebiasaan makan itu. Makan itu kebiasaan, kambing makan, kucing makan. Bukan sebuah ibadah khusus seperti sholat, sujud, rukuk tadi. Akan tapi bagaimana agar amal ibadah yang amal adah, amal kebiasaan itu punya nilai kemuliaan. Diajari samillah, sebutlah nama Allah, membaca
Jadi mengingatkan anak kita untuk berbismillah adalah hakikat sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah bismillah, kul biyaminika, suruh makan pakai tangan. Makanlah nak dengan tangan kananmu. Dan alhamdulillah selama ini kita sudah mengajarkannya. Mengajar anak-anak kita, jangan dibiarkan mereka biarpun urusan kemakruhan. Sebab menjalankan sunnah ini ada berkah. Memang makan dengan tangan kiri bukan sesuatu yang haram. Kecuali di saat menentang Rasul SAW jadi haram. Aku nggak mau. Kenapa tidak mau makan pakai tangan kanan? Karena disuruh Rasulullah. Itu baru kurang ajar, haram itu. Jadi kalau orang makan begitu saja minum dengan tangan kiri bukan sesuatu yang haram. Tapi bukan akhlak yang mulia. Hendaknya kita minum pun dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan, dibiasakan. Kalaupun mungkin kalau kita hendak minum tangan kanan kita kotor, maka tetap begini didorong dengan tangan kanan. Jadi jangan sampai tangan kanan ini ditinggalkan untuk minum, makan dan seterusnya. Tayamun. Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Namanya anak kecil mungkin sesaat makannya pakai dua tangan, kiri kanan. Termasuk budaya yang harus diperhatikan itu budaya saat ini. Karena biasa dengan makan dengan dua sendok ya. Yang satu sendok garpu, yang satu sendok beneran. Lihat, mau tidak mau kita akan menusuk di garpunya, lihat. Dimakan dengan tangan kiri memang. Ya seperti itu semestinya. Garpu hanya untuk membantu barang, untuk memotong-motong dagingnya yang alot. Tapi makannya diupayakan dengan tangan kanannya. Dan ini membiasakan. Dan cukup tidak ada. Dan kalau tidak biasa susah. Membiasakan makan dengan tangan kanan. Jadi kalau orang tidak membiasakan sunnah untuk diamalkan ya susah. Biarpun lagi ceramah mungkin kita harus senantiasa mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minumnya pakai tangan kiri, nggak sadar dia. Jadi karena belum membiasakan. Dan jika ada orang lupa, itu adalah bukan sesuatu yang haram ya. Jangan selalu dihinakan. Wah ini ustadz minumnya pakai tangan kiri. Ya mungkin dia lagi lupa, lagi serius ngajar muridnya yang bebel. Nah ini. Akan tapi kita harus biasa untuk senantiasa membiasakan dengan sunnah kanan. Biasakan, pastikan dengan kanan. Dan pastikan kita dalam keadaan posisi duduk kecuali orang yang susah duduk. Karena punya penyakit. Atau mungkin ada faktor fisik yang menjadikan dia tidak mudah untuk duduk dan berdiri. Akan tapi selagi orang masih mungkin duduk untuk minum. Dan itu adalah yang diajarkan Nabi SAW. Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Jadi memakan dengan tangan kanan hakikatnya adalah sunnah Nabi SAW. Akan tapi akan menjadi haram orang makan tangan kiri jika ternyata untuk menentang Nabi. Ini ada pernah pada hadis yang dahulu pernah kita sampaikan juga tentang kepatuhan kepada Nabi SAW. Ada satu orang disuruh oleh Nabi SAW, kul biyaminik, suruh makan pakai tangan, makan dengan tangan kananmu. Dia mata tidak bisa ya Rasul. Karena tidak biasa, tidak bisa ya Rasulullah. Subhanallah. Di depan Rasulullah nggak mau mencoba. La astati ya Rasulullah, aku nggak bisa. Nggak bisa. Tanganmu yang kanan bukan tangan yang putus, bukan tangan sakit. Dia membangkang kepada Rasulullah. La astati ya Rasulullah. Langsung Rasulullah katakan, lastata'ta. Ya sudah kalau itu nggak akan bisa. Subhanallah. Setelah itu menjadi tidak bisa makan dengan tangan kanannya. Tidak bisa mengangkat lagi. Jadi kalau menentang Rasulullah menjadi haram. Sama sesuatu yang mubah termasuk rukhsah, kemurahan-kemurahan yang didatangkan dalam Islam. Kalau orang menghindari itu semuanya karena tidak senang, karena hal itu pernah dilakukan Rasulullah, maka melakukannya menjadi wajib. Contoh, istinja dengan batu. Pernah dilakukan Rasulullah, diriwayatkan oleh 70 sahabat Nabi SAW. Atau mengusap sepatu di dalam berwudu. Ini adalah kemurahan rukhsah. Kemurahan dari Nabi SAW. Lah kalau ada, termasuk mengqashar sholat di dalam bepergian. Mengqashar sholat dalam bepergian yang datang dari Jakarta, yang datang dari Bandung, yang datang dari Jawa Timur. Lihat. Ada di dalam bepergian. Ada kemurahan bagi Anda untuk bisa mengqashar sholat Anda. Sekaligus dijamak selagi Anda di dalam perjalanan untuk menjadikan zuhur dan asar dalam satu waktu. Boleh di waktu zuhur namanya jamak takdim, atau waktu asar namanya jamak takhir dengan dua. Dan harus diketahui 2 rakaat lebih bagus daripada 4 rakaat selagi kita dalam bepergian.
Sunnah karena keluar dari khilafnya Abi Hanifah. Kalau Abi Hanifah wajib. Jadi jangan sampai kita itu sombong, uang saya kuat, sehat saja. Kan pom bensin banyak. Ini biasanya bepergian jauh ini. Pom bensin banyak. Jadi nggak mau mengqashar salat dan nggak mau menjamaknya. Qashar, lakukan qashar. Kemurahan dari Nabi SAW. Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah itu senang kalau memberikan kepada hambanya kemurahan, diambil. Lakukan qashar dengan berjamaah. Kalau bisa. Bahkan sampai ada bertanya, mana yang lebih utama kalau saya berjamaah tidak mengqashar, kalau saya sholat sendiri mengqashar? Dijelaskan oleh para ulama. Di sini memang ada khilaf besar dalam hal itu. Keutamaan jamaah luar biasa, keutamaan qashar juga besar. Sehingga perlu ditarjih mana yang lebih diutamakan. Kalau berjamaah adalah segala keutamaan yang ada sangkut pautnya dengan zat ibadah diutamakan dengan keutamaan yang tidak ada sangkut pautnya dengan zat ibadah. Kalau sholat berjamaah itu keutamaannya ada sangkut pautnya bukan dengan zat ibadah, dengan yang lain. Tapi kalau sholat qashar dengan zat ibadah, sehingga sebagian ulama mengutamakan lakukan qashar. Ya, ini sampai derajat seperti itu. Untung-untung bisa mengqashar sholat dengan berjamaah. Jadi begitu pentingnya. Misalnya ini masalah kemurahan-kemurahan. Lah, kalau ada orang enggan dengan rukhsah maka menjadi wajib melakukannya. Biarpun tadi mula-mula sunnah. Mengqashar salat hukumnya sunnah. Setelah mencapai 2 marhalah, 3 marhalah dalam mazhab Imam Syafi'i, bukan 2 marhalah. Artinya 80 plus 40 dalam mazhab Imam Syafi'i. Akan tapi yang disunahkan, yang menjadi wajib menurut Abu Hanifah 2 marhalah. Tapi setelah itu ulama mengatakan 2 marhalah menurut Imam Abu Hanifah. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa 2 marhalah menurut Imam Abu Hanifah itu sama dengan 3 marhalah di tempat kita. Bisa kita gampangkan saja. Jadi kalau ibu sudah melakukan perjalanan jauh, tujuannya lebih dari 84, untuk lebih dari itu, sunnah untuk mengqashar sholat. Nah, jika ternyata ada orang ogah-ogahan, enggak mau, nggak bisa, tidak mau, merasa tidak nyaman dengan sunnah Nabi SAW, maka mengqashar salat hukumnya menjadi wajib. Sama termasuk rukhsah memakai khuffain, mengusap sepatu di saat berwudu. Jika orang ogah-ogahan istinja bil hajar, istinja dengan batu atau yang menempati makamnya batu seperti tisu dan sebagainya. Kalau merasa, tidak mau saya, astagfirullahaladzim, wajib kita beristinja dengan batu. Karena apa? Jangan sampai ada hati kita itu merendahkan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Sama memakan dengan tangan kanan hukumnya adalah sunnah, dan memakan dengan tangan kiri hukumnya makruh saja. Tapi di saat orang tidak mau makan dengan tangan kanan karena tidak senang dengan yang dilakukan Nabi, maka makan dengan tangan kanan hukumnya menjadi wajib. Baik, mari kita didik anak-anak kita untuk membiasakan yang baik. Lebih dari itu, lihat, tidak cukup kita mengajari anak kita makan dengan tangan kanan kita. Ada sesuatu yang dilupakan oleh para pendidik dan ibu-ibu pun, para bapak yang mendidik anaknya. Di saat kita mengajari anak kita makan dengan tangan kita, tangan kanannya, jangan lupa. Tidak sekedar kita katakan itu cara makan yang baik, akan tapi sambungkan perilaku anak kita itu dengan perilaku Nabi. Ingatkan, wahai anakku, makan dengan tangan kananmu seperti Rasulullah SAW. Ini makna yang lebih jauh lagi, lebih tajam lagi. Jadi cegak-cegak, nak pakai tangan kanan, pakai tangan yang bagus loh nak, gitu tak biasanya. Jadi tidak pernah anak kita sambung dengan Rasulullah. Tidak ada kebanggaan saat itu. Hanya tangan bagus, tangan mana yang bagus, sama ini bagus apanya? Bukan begitu. Akan tapi kita sambungkan dengan Nabi. Nak, makanlah dengan tangan kananmu. Karena apa? Ini adalah caranya Rasulullah SAW. Kita sebutkan ini hadis. Kul biyaminik. Makanlah dengan tangan kananmu wahai anak. Wa kul mimma yalika. Kalau makan yang ada di sekirengmu. Di talam itu kalau makan ini, jangan di hadapannya orang lalu dicomot begitu. Jangan yang di depannya orang langsung dicomot. Ini bisa bermasalah ini. Wah, ini daging nunggu biarin, mata kambing. Tentunya dicomot lagi, habis lagi. Dan dihimbau untuk kita saling mengutamakan orang yang ada di kiri kanan kita. Sehingga jangan sampai ya, biasanya tuh ada orang punya adab yang diratakan, ada orang motong diratakan begitu. Kul biyaminik kul mimma yalik, makanlah apa yang mengiringimu, yang paling dekat dengan dirimu itu yang kau makan. Itu dalam satu talam. Termasuk yang tidak satu talam juga sebaiknya kita makan apa yang ada di kiri kanan kita. Tidak usah nongok sana, nongok ini. Cuman bagi orang yang di hadapannya ada banyak makanan, nah ini itu alangkah
Baiknya kalau dia juga memutar makanan untuk yang lainnya. Ada anggur, ada apel, ada ini. Yang lain jauh ngelihat tok. Sudah banyak makanannya sambil berdalil, kul mimma yalik. Makanlah dengan ada di kiri kananmu. Nah, makan banyak saya itu. Jadi tolong ya, nih. Ada orang tidak peka ini. Tidak peka. Apalagi kalau Anda duduk dengan para ulama, para ustadz. Mereka akan mencoba mengamalkan sunnah. Anda yang mendekatkan, kalau kiainya atau ustadz yang lolor-lolor, enggak. Anda yang menyiapkan ini. Enggak, fadhal, begitu. Silakan. Tapi ini adab memang. Jadi kalau makan yang ada di kirimu. Yang mengiringimu itu. Yang paling dekat denganmu. Dan memang di dalam hadis ini adalah digambarkan orang yang makan di satu talam. Dan itu sangat jelas. Kalau makan satu talam sangat jelas makan yang ada di hadapannya. Masa orangnya di sini mau nyomotnya di sini. Ya. Kul ini semuanya sunnah, perintah sunnah Nabi SAW hendaknya kita laksanakan. Sunnah kapan? Di saat tidak menyakiti yang lainnya. Tapi kalau menyakiti yang lainnya menjadi wajib. Sudah ada jatahnya ya. Jatahnya satu potong dah. Daging potong dah. Daging potong daging. Tak taunya apa? Lep. Miliknya dia cepat dihabiskan dagingnya. Lep. Wah. Setelah itu daging temannya. Ini menjadi haram karena apa? Mengambil haknya orang lain. Padahal sudah dijatah misalnya. Jadi kul mimma yalik, makanlah apa yang ada di kiri kananmu, itu adab. Di saat memang itu milik kebersamaan. Adab. Jadi tata krama kita seperti itu. Jadi kalau makan pakai adab, jangan sampai tangan kita ke sana kemari. Famazalat tilka ti'mati. Menjadilah kata Sayyidina Umar bin Abi Salamah bahwa senantiasa seperti itulah cara makanku. Allah, diamalkan. Kalau sudah dididik Rasulullah seperti itu, tidak memakan kecuali baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau perlu baca doa, jangan kaget dengan orang akhir zaman. Itu doa dhaif, lemah. Allahumma barik lana fima razaqtana, bid'ah. Orang sakit itu, doa kok bid'ah. Doa. Dan itu ada riwayat dari Nabi SAW. Memang para muhaddisin mengatakan hadis ini, ada yang mengatakan dhaif, hadis ini, hadis itu. Cuman doa itu seandainya tanpa hadis pun doa itu boleh. Kita berdoa Allahumma barik lana fima razaqtana. Akan doa minta keberkahan dalam makan ada secara umum, hadis itu tidak dhaif, tidak maudhu. Jadi ada riwayat. Jadi baca doa setelah bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ada riwayat-riwayat kalau kita kumpulkan maknanya kena. Memang betul riwayat Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar secara sanad hadis sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah dhaif. Cuman satu maknanya, sepotong-sepotongnya minta keberkahan dalam makan diajarkan oleh Nabi. Minta dijauhkan dari api neraka diajarkan oleh Nabi. Jadi begitu mudahnya orang melarang itu sampai terjadi fitnah sebagian orang. Wah, ini sampai membaca doa itu tuh seolah-olah itu melakukan dosa gede, masuk neraka, melakukan zina. Astagfirullahaladzim. Jangan baca doa itu. Sampai ribut di kantor katanya. Haram ini baca doa. Siapa yang mengatakan haram itu? Membaca doa kok haram? Ada. Kalau ketemu sama orang itu begini saja langsung. Semoga bapak-bapak ini semuanya setelah makan makanan ini bisa menjadi kuat, lalu bisa kuat ibadah. Kira-kira ngomong apa dia? Amin lah, tidak diajarkan Rasulullah lah ini. Juga. Jadi memang orang sakit itu, doa kok dilarang itu. Memang coba. Pernah suatu ketika ada orang melarang itu, yaitu diajak doa, dia bilang amin lah, ini ngamini doa saya kok. Amin, katanya ngamini doa juga gak boleh. Jadi memang orang sakit, memang orang sakit itu kelihatan. Di saat-saat tertentu dia masuk, di saat lalu menghindar, masuk, menghindar. Itu karena kedengkian. Orang mengingkari doa bersama, ceritanya itu, doa bersama. Akhirnya ya orangnya cerdas yang diajak dialog itu. Sudahlah kita tidak akan doa bersama. Semoga biarpun kita tidak doa bersama, semoga hati kita saling mencintai. Amin, amin juga lah. Ini orang sakit ya. Jadi memang begitulah macam-macam dunia ini ya. Jadi jangan mudah terpengaruh dengan hal yang demikian ini. Doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tambahi, ya Allah, semoga dengan makan ini aku tambah ibadah, kuat ibadah. Ya Allah, semoga aku mendapatkan makanan yang halal. Ya Allah, banyak, setengah jam, enggak makan-makan. Enggak apa-apa doa banyak. Doa yang banyak. Ayo siapa mengatakan bid'ah itu? Itu adalah orang sakit. Dibiarkan yang sakit-sakit. Makanya istilah orang Jawa Timur sing waras ngalah. Ya sudah, Anda waras ngalah. Biar ini itu orang sakit digede bid'ah. Jadi ada bid'ah macam-macam, dikit-dikit bid'ah subhanallah. Oh, di web macam-macam web. Sampai masuk itu ada web bid'ah. Ajib. Coba lacak urusan hadis-hadis macam ini.
Jadi doa bismillahirrahmanirrahim, setelah itu baca doa. Dan kalau bismillahnya lupa di awal, baca di tengahnya atau di akhirnya. Baca bismillah di tengahnya. Baca bismillah di akhirnya. Jangan tidak ada bismillah tetap. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Maka yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama disunahkan membaca bismillah. Yang kedua, bismillahnya itu dikeraskan. Sama Nabi mengajari, ucapkan bismillah. Jadi kalau perlu dikeraskan agar tahu yang di kiri kanannya yang lupa jadi bismillahirrahmanirrahim. Iya, belum bismillah saya tadi. Kemudian adab yang ketiga adalah memakan dari apa yang ada di kiri kanan kita. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah jika kita lupa, maka katakanlah bismillah di awalnya atau akhirnya atau di pertengahannya. Kapan kita ingat, maka disunahkan kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Lah, apa yang bisa kita ambil secara umum dari hadis ini? Karena babnya adalah bukan bab makan. Bukan bab cara makan, tapi babnya adalah bab mendidik keluarga. Jadi yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, memang kewajiban-kewajiban perlu kita ajarkan. Salat dan seterusnya. Tapi ternyata sampai urusan-urusan adab kesehari-harian pun harus kita didik. Kalau Anda tidak mendidik, Anda melakukan kesalahan kepada anak. Kezaliman Anda kepada anak yang pertama dan utama adalah di saat kita tidak mendidik mereka dengan perilaku kebiasaan yang baik. Sampai cara bertutur kata, sampai cara duduk, sampai cara berjalan. Perlu kita ajari dengan cara yang baik. Semuanya, cara berpakaian, cara bersisir. Coba kalau sudah kita biasakan semuanya dengan cara hidupnya Nabi. Nggak ada anak putri kita yang pakai dandanan aneh-aneh niru film televisi, itu nggak ada. Karena memang tidak pernah kita mendidik cara berpakaian. Kita tidak pernah hadir ke anak kita, wahai putriku, di saat mereka menjelang usia balik, di saat mereka sudah mulai senang berdandan, wahai putriku, baju yang solehah adalah baju yang seperti ini, yang cintai Rasulullah. Coba, kalau kita didikkan dalam urusan baju pun, nggak akan ke pasar dia beli baju yang bolong keteknya. Sekarang aneh-aneh bajunya, dadanya bolong segala macam. Itu karena apa? Kita tidak pernah membiasakan pendidikan. Diajari sholat dok, subhanallah. Memang ada sholat dok, tapi urusan-urusan kesehari-hariannya tidak kita ajarkan. Padahal sudah dicontohkan oleh Nabi sampai urusan makan. Urusan makan ya, dididik oleh Nabi SAW. Nah ini adalah, makanya ini babnya oleh Imam Nawawi diletakkan bukan di bab makanan. Biarpun di dalam Sahih Bukhari dan Muslim ini termasuk dimasukkan bab cara makan, ini bab makan. Tapi di sini adalah bab mendidik anak. Artinya apa? Mendidik anak mulai dari yang namanya sholat, wajib, sesuatu yang fardu, tapi juga sampai urusan-urusan kebiasaan harus kita sambungkan dengan Nabi SAW agar amalan apa? Perilaku mereka semakin dekat kepada Rasulullah, mencintai Rasulullah dan mendapatkan pahala menjadi sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadis yang berikutnya adalah An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Semoga Allah senantiasa meridai Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Umar. Qala, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah berkata. Nabi bersabda. Nah ini, setelah kita tahu tadi yang perlu kita didik, kita hadirkan kepada anak-anak kita adalah pendidikan yang wajib yang pertama. Yang kedua yang sunnah. Yang ketiga urusan kebiasaan. Yang sunnah perlu. Sampai yang ketiga urusan kebiasaan kita didik anak kita. Lah, siapa yang punya kewajiban mendidik? Ini loh yang harus kita perhatikan. Sabda Nabi SAW ini, kullukum ra'in, kalian adalah bertanggung jawab. Ra'in itu adalah seperti pengembala kambing. Kamu ini adalah pengayom, kamu ini adalah pelindung, kamu ini adalah bertanggung jawab. Kamu itu maksudnya, kamu itu semua punya tanggung jawab. Siapapun dari kita itu pasti jadi pemimpin. Biarpun di sisi lain kita menjadi bawahan, tapi pasti kita menjadi pemimpin. Paling tidak kita akan memimpin anggota tubuh kita. Atau keluarga kita. Atau kampung kita. Atau kota kita. Atau negara. Pak Presiden. Kalau tidak jadi presiden, lihat gubernur. Dan presiden sendiri punya tanggung jawab. Di samping tanggung jawab umat, tanggung jawab dirinya sendiri. Jadi kullukum, masing-masing dari kalian ini punya tanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan semua dari kalian akan ditanya nanti oleh Allah akan tanggung jawabnya. Siapa yang di bawah naunganmu? Aduh,
Semuanya punya tanggung jawab. Wal imamur ra'in, seorang imam adalah punya tanggung jawab. Mas'ulun an ra'iyati, akan ditanya tentang ra'iyatu, rakyatnya. Ra'iyah itu diartikan rakyat. Rakyat itu bahasa Arab. Ra'iyatun rakyat. Ra'iyah. Bahasa Indonesia itu diambil banyak dari bahasa Arab. Dan itu lebih bagus. Sekarang mulai berubah, diambil dari bahasa Inggris. Kayaknya harus kembalikan lagi. Mulai rahmat. Itu kan rahmat, ni'mat. Nah, itu bahasa Arab semuanya. Jadi kalau orang Indonesia mau ngomong bahasa Arab sudah cukup sebetulnya. Alhamdulillah, nikmat, rahmat. Itu sudah ngerti orang Arab. Oh, dapat rahmat, nikmat. Coba. Bahasa Indonesia semua kan? Jadi rahman, nikmat. Baik. Ra'iyah. Pemimpin akan ditanya akan rakyatnya. Bagaimana rakyatmu yang ada di sana? Loh, kenapa kau dia mabuk, kau biarkan? Allah. Subhanallah. Berat ya? Warajulu ra'in fi ahlihi, seorang suami, seorang laki-laki punya tanggung jawab akan keluarganya. Jangan senang-senang punya anak. Jangan senang-senang hanya punya istri. Tapi tidak punya tanggung jawab di hadapan Allah. Yang punya anak satu punya tanggung jawab, punya anak dua tanggung jawab. Yang punya istri satu tanggung jawab, yang dua, tiga tanggung jawab lebih gede. Jadi bukan kelebihan kalau ada orang boleh menikah satu, dua, tiga itu. Sebetulnya itu tambah tanggung jawabnya. Tambah tanggung jawabnya di hadapan Allah. Akan ditanya. Kalau ditanya tentang satu soal kan gampang. Mau masuk surga, tapi pertanyaannya dua atau satu. Milih dua atau satu? Satu, lebih enak satu pertanyaannya. Kalau pertanyaan satu selesai beres masuk surga. Lalu pertanyaannya tiga. Nah, pertanyaan istrinya 4. Anaknya berapa? Ditanya satu persatu. Gimana tentang istrimu yang pertama? Alhamdulillah. Baik, baik ya Allah. Sudah aman. Tapi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, wah neraka nanti. Jadi maksudnya anakmu punya pembantu satu, ditanya tentang satu pembantu. Gimana kamu dengan pembantumu? Alhamdulillah ya Allah. Puji syukur kepadamu ya Allah. Alhamdulillah pembantuku sholat, menutup aurat. Alhamdulillah satu pembantu. Ya itu pembantu yang satu lagi. Oh ya, gebuki masuk neraka sana. Ya, ditanya semuanya. Semua yang di bawah naungan kita akan ditanyakan nanti. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua dari kalian akan ditanya. Seorang laki-laki tanggung jawab atas keluarganya, istrinya. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Wal mar'atu, seorang istri, ra'iyatun fi baiti zawjiha, punya tanggung jawab di rumah suaminya. Tentang urusan mengatur ekonomi suami, menjaga kemuliaan suami, menjaga anak-anaknya. Wa mas'ulatun, akan ditanya seorang istri an ra'iyatiha, akan tanggung jawabnya nanti. Wal khadim, pembantu punya tanggung jawab. Ra'in punya tanggung jawab fi mali sayyidi, harta tuannya. Wa mas'ulun an ra'iyati, akan ditanya an ra'iyati, dan akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Wa kullukum ra'in, setiap dari kalian punya tanggung jawab. Mas'ulun, akan ditanya an ra'iyati, akan tanggung jawabnya. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Nah, ini penjelenterehan. Setelah Imam An-Nawawi menghadirkan hadis tentang yang hendaknya dilakukan kepada orang-orang yang di bawah naungan kita. Kewajiban, sunnah, sampai adab dan tata krama yang tidak wajib dan tidak sunnah. Maka pertanyaannya adalah, siapa yang bertugas? Bapak? Iya. Suami? Iya. Pemimpin perusahaan? Iya. Presiden? Iya. Semuanya ini. Kiai dengan santri-santrinya. Jadi punya tanggung jawab kita itu. Dan itulah yang harus kita pahami. Kalau Anda punya anak, akan ditanya oleh Allah semuanya. Bagaimana sholat anak? Bagaimana halal haram? Salat saja tidak cukup, harus diajari anak kita agar menghindar dari yang haram. Mengenakan aurat, mengenakan baju yang menutup aurat atau tidak, akan ditanya orang tua. Kalau tidak pernah kita perkenalkan keharaman, kita tidak kasih tahu haramnya zina, haramnya begini, orang tua tidak ngajari, akan ditanya oleh Allah nanti. Dan akan ikut andil dalam dosa jika anaknya berzina. Jadi sungguh luar biasa berat. Amanat besar ini sebagai manusia ini. Dan harus kita renungi, harus kita sadari ini semuanya. Anda punya bawahan, pembantu, anak-anak, dan semuanya. Itu semua harus kita ajarkan kepada mereka yang namanya sholat. Tidak cukup Anda memberikan uang kepada mereka. Ada sebagian orang, subhanallah, dan mungkin dia adalah juga ahli ibadah.
ahli ibadah tapi untuk dirinya sendiri. Kalau ditanya umrah, dia paling sering umrah. Kalau ditanya haji, paling sering haji. Kalau ditanya tentang sholat malam, paling jago. Tentang puasa, Masya Allah. Tapi dia tidak pernah peduli dengan anak-anaknya. Tidak tahu, kadang-kadang alasannya kasihan. Membanguni malam anaknya kok kasihan. Loh kok bisa diajak masuk surga kok kasihan. Jadi ibu kadang-kadang kasihan. Kasihan jangan dibanguni. Kasihan, biarin dia di neraka saja. Begitu. Ini tanggung jawab kita. Perhatikan anak-anak kita, istri kita. Jadi harus, kita akan ditanya oleh pembantu yang ada di rumah kita, wahai orang-orang kaya. Surgamu amat luas, wahai orang kaya. Pembantu yang ada di bawah naunganmu adalah tanggung jawabmu. Jangan enak-enak Anda memperbanyak sujud untuk dirimu sendiri, tapi ternyata pembantumu tidak engkau beri kesempatan untuk sujud yang benar. Dan bahkan Anda pun ikut dosa bersama pembantu. Di saat mereka tidak menutup aurat, ibu yang punya pembantu perempuan. Suami Anda adalah laki-laki. Di saat melihat betis pembantu ibu, yang dosa juga ibu. Di samping suami ibu dosa, ibu ikut bagian dosa. Tanggung jawab. Biasakan yang mulia di rumah kita. Selagi Anda menjadikan pembantu di rumah Anda, menutup aurat. Dan hindari khulwahnya pembantu dengan suami Anda atau anak laki-laki Anda. Khulwah berduaan dan seterusnya. Harus jaga rumah kemuliaan. Dan biasakan dengan kemuliaan, dan ini pendidikan dari Nabi. Akan ditanya Anda. Di saat terjadi dadi kepada suami Anda, ketahuilah, yang dimarahi bukan suami, yang dosa bukan suami. Anda juga membiarkan. Anda membiarkan, Masya Allah. Bayangkan setiap saat suaminya melihat rambutnya, melihat lehernya, melihat betisnya. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita membuat perubahan di tahun baru ini semuanya. Kita perlahan demi perlahan. Sampai kami sering ingatkan dan ingatkan bahwasanya daripada Anda nyumbang ke sana kemari, lebih baik nyumbang kepada pembantumu untuk menutup auratnya. Belikan baju yang bagus-bagus, yang harga 1 juta satu baju. Daripada nyumbang di Al-Bahjah. Benahi dulu dalam rumahmu. Itu lebih penting. Keselamatan. Pembantunya kasih baju 10 yang harga 1 jutaan. Berapa? Oh, bangun di nyumbang puluhan juta saja bisa. Bagaimana menyumbang pembantunya 1 jutaan? Nggak bisa. Nah, hawa nafsu nanti. Jadi kami selalu ingin bahasanya di rumah kita pun harus berubah, benar. Itu buah daripada majelis ini, yaitu buah dari hadir yang kita di tempat kita itu ya seperti itu. Mana lebih banyak pahalanya ibu bangun masjid sama menutup aurat istri atau pembantu? Menutup aurat pembantu lebih gede. Kalau masjid mah dipatok 4 sudah sah sholatnya. Akan tapi kadang kita lupa. Termasuk kami ingatkan rumah yang terhormat. Rumah terhormat itu tidak harus rumah yang mewah, tapi lengkap. Dan insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang tentang kalau sudah anak mulai dewasa harus pisah tempat tidurnya, insya Allah nanti dalam hadis selanjutnya. Jadi kita perlu menutup aurat, kamar mandi tidak harus mewah, yang penting tertutup auratnya. Ini kita pikirkan. Kalau tidak kita pikirkan, tidak ditolong oleh Allah. Jadi kalau Anda pengen bangun rumah tidak perlu mewah, tidak perlu barang-barang yang mahal, akan tapi lengkap. Seandainya anak putri saya tertidur, dia akan terlihat oleh orang. Di saat anak saya di kamar mandi, tidak akan ada yang melihat auratnya. Ini kita pikirkan. Dan itu lebih utama dari yang lainnya. Kadang-kadang sampai ininya mahal, itunya mahal, kamar mandinya tidak ada. Semuanya mahal-mahal, punya motor, punya mobil. Subhanallah. Jadi perlu kita pikirkan untuk mencari kemuliaan. Siapa yang bertanggung jawab di sebuah rumah tangga? Suami. Anda berani menikah, maka Anda harus bisa memuliakan istrimu. Tutup aurat mereka. Tentunya dengan cara yang indah, dengan penuh kelembutan, dengan kasih sayang. Bawa ke tempat-tempat yang mulia. Bawa ke tempat yang baik agar mereka semakin berubah, semakin berubah. Termasuk sholat-sholat pembantu. Yang punya karyawan 5 kok ahli sholat semuanya, itu pahalanya ngalir kepada sang bos. Tapi kalau pembantu 1 tidak sholat, itu pun menjadi bahan itu untuk masuk neraka, itu bosnya itu. Dikatanya dulu, kamu punya pegawai 1 saja enggak sholat. Sementara kau asik-asik umroh dan haji, umroh hajimu tidak diterima, masuk neraka sana. 1. Lah kalau punya pabrik karyawannya 700, enggak sholat semuanya bagaimana? Jadi Anda jangan tanggung. Anda jadi orang kaya yang ahli surga sekalian. Amin. Iya. Milih melarat masuk neraka atau kaya ahli surga? Ya itu tadi, melarat ahli neraka sudah dirinya sendiri sudah enggak sholat.
Ibadah mah enggak. Ini ada orang kaya, Masya Allah. Karyawannya ahli sholat, ahli ibadah, semuanya orang jujur-jujur, mendoakan terus, Masya Allah. Jadi ngerangkep perusahaan sama kayak pondok itulah. Tempatnya orang-orang soleh. Ini perlu kita bangun hal-hal yang semacam ini. Dan pertolongan akan diberikan oleh Allah kepada kita dengan ketakwaan, dengan rasa takut kepada Allah. Kalau kita tidak punya rasa takut kepada Allah, tidak akan diberi pertolongan oleh Allah. Maka yakin, jangan kalah kita dengan orang di luar Islam yang mereka itu mempunyai misalnya perusahaan, pertokoan, toserba miliknya orang di luar Islam. Kadang mereka punya undang-undang bertentangan dengan syariat Islam. Tapi yang datang juga orang-orang Islam. Ya. Misalnya sebuah perusahaan membuka pendaftaran pegawai baru, karyawati baru. Tapi syaratnya kalau sudah masuk harus pakai rok pendek dan rambutnya dibuka. Itu mau, itu anaknya Pak Haji itu rata-rata. Kenapa orang di luar Islam bisa membuat undang-undang bertentangan dengan agama, tapi ini orang Muslim punya perusahaan saja nggak berani punya undang-undang yang sesuai dengan agama. Yang mau bekerja di sini lihat tepat waktu sholatnya, menutup aurat, begitu, Masya Allah. Dengan peraturan begitu, kenapa tidak berani? Mana iman kita, mana kekuatan kita? Lah ini mestinya kalau hitung-hitungan ekonomi, mestinya kalau pengen sebuah perusahaan pertokoan itu miliknya orang Nasrani atau orang apa itu, mestinya dia suka-suka. Yang mau bekerja di sini bebas, yang penting seragam, pakai kerudung memang enggak. Kan begitu? Agar bisa menarik pegawai. Tapi enggak, mereka punya prinsip, tidak boleh pakai kerudung. Rambutnya pendek, kalau rambutnya panjang sanggul begini diangkat agar lehernya terlihat. Coba. Itu karyawatinya muslimah semuanya itu. Kenapa mereka berani kalau kita tidak berani loh? Itu. Karena kita tidak merasa punya tanggung jawab gitu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, akan ditanya semuanya. Makanya yang kami inginkan seperti itu. Baik bersama orang, misalnya Anda memang jago ibadah misalnya, hebat, akan tapi ketahuilah ada kewajiban-kewajiban yang bakal ditanya. Termasuk diri Anda sendiri ditanya, matamu untuk apa, telingamu kau gunakan dengar apa, lidahmu berbicara tentang apa, kemana kakimu melangkah, apa yang kau ambil dengan tanganmu, dan seterusnya. Ini juga akan ditanya, semua yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lebih dari itu, ada tanggung jawab yang bersama orang lain. Kalau Anda hidup sendiri di tengah hutan, tidak akan ditanya tentang anak, istri, dan tetangga. Tapi kalau Anda hidup di sini akan ditanya, kenapa engkau tetanggamu kau sakiti? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh pendidikan dalam Islam itu adalah indah semuanya. Kalau orang menjalankan tugasnya, masing-masing menjalankan tugas, suami menjalankan tugas, istri menjalankan tugas, bos menjalankan tugas kepada pembantu, tugas syar'i. Pembantu ini, tadi dikatakan pembantu, lihat. Seorang pembantu, khadim pembantu, dia punya tanggung jawab atas tuannya, menjaga hartanya. Semua menjalankan tugas, lihat. Jangan bertetangga jalankan tugas, yang adalah keindahan di dalam kehidupan dalam kebersamaan itu. Baik, itulah. Mari kita semuanya koreksi diri. Kewajiban-kewajiban harus kita hadirkan di diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan semua yang di bawah naungan kita. Yang di rumahnya ada beberapa orang, termasuk misalnya menampung anak yatim piatu. Kalau sudah anak yatim piatu sudah menjelang akil balik, wanitanya sudah menjelang haid, maka wajib Anda mengajari ilmu haid dan nifas. Jangan hanya senang ngumpulin orang. Lah kalau mereka tidak ngerti ilmu haid dan nifas, ilmu wudu, dosa. Maka pernah, ini kebetulan ini bulan Muharram ini biasanya orang rame-rame tentang yatim piatu. Kami himbau kepada siapa yang di rumahnya ada yatim piatu, tidak cukup mereka Anda biayai untuk sekolahnya saja. Tapi ternyata mereka harus Anda kenalkan kepada agama. Ada kisah di tempat kita ini, ada orang sudah menyantuni yatim piatu sampai 60. Bukan nyantuni saja, menjamin sampai 60 dan disekolahkan. Sampai ada sarjana, bahkan ada yang katanya masuk kedokteran dan selesai. Dia orang kaya, menyekolahkan yatim piatu sampai 60. Alhamdulillah. Cuman waktu itu kami tanya, Pak, sekolahnya di mana saja, Pak Haji? Sekolahnya adalah di sini, di sini, di sini, di sini. Sini, 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 sini. Semuanya di situ. Iya, rata-rata sekolahnya di sini, sini, sini. Selesai. Pak, mohon maaf. Kok enggak ada ceritanya sekolah agamanya? Wah, itu kan dia biar cari sendiri. Wah, enggak salah. Anda rugi kalau biayai anak yatim piatu tapi tidak kenal Allah. Lihat, Anda akan rugi dan Anda akan rugi dan Anda akan rugi. Lihat.
Karena dia tidak kenal sujud, tidak takut kepada Allah. Lihat dengan ilmunya, kalau maksiat semakin gede, itu ditumpangkan di pundak Anda. Astagfirullahaladzim. Lalu gimana? Dirubah. Yang akan bergabung dengan Anda, yang mau dibiayai oleh Anda, syaratnya harus belajar ilmu agama. Nomor 1 syaratnya. Kalau nggak belajar agama, tidak ada sumbangan bagi Anda. Harus begitu. Karena keselamatan di akhirat. Maka jangan senang ngumpuli anak yatim, tapi ternyata tidak diajarkan agama. Dana sosial. Maka kalau Anda ingin bantu yatim piatu, yayasan yatim piatu, lihat dulu. Kemarin ada yang bertanya kan kemarin. Dilihat dulu ini yayasan yatim piatu itu mendidik agama atau tidak. Jangan-jangan hanya sekolah-sekolah tok. Apalagi yang akidahnya sesat. Jangan. Anda membayar, membantu yatim piatu biarpun itu Islam, tapi ternyata akidahnya sesat. Anda akan mendidik dia. Menjadikan dia akan memusuhi Anda, memusuhi Islam. Rugi Anda. Jadi harus Anda pikirkan dalam berbuat baik. Anda akan ditanya. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan. Jadi yang ada di rumah Anda, harus Anda ajari ilmu agama. Kalau Anda tidak bisa, beri kesempatan. Atau undang guru. Termasuk para bapak-bapak itu. Kalau kita belajar ilmu haid, ini contoh. Jadi ilmu haid itu wajib dipelajari oleh semua wanita. Kalau tidak ngerti ilmu haid, maka tidak sah sholatnya. Dan ilmu haid itu perlu digampangkan. Jadi kita punya fikih haid praktis. Kata Habibullah guru kami, Abdullah Baharun, kalau kamu pakai ilmu haid yang repot itu, kiainya saja suka lupa kalau tidak murojaah lagi. Kiainya saja bisa nggak paham kalau nggak murojaah lagi. Bagaimana ibu-ibu yang bingung mikir anak, mikir nyusui, mikir ini, suruh mikir haid yang rumit itu. Nah, maka perlu digampangkan masalah haid. Maka kita punya rumusan haid yang sangat ringkas, praktis, tidak keluar dari perkataan ulama. Jadi wanita harus belajar haid. Para bapak, adik-adik putraku yang ganteng-ganteng ini, Anda kalau pengen nikah wajib ngerti haid. Kalau tidak punya ilmu haid, nggak boleh nikah. Nah, betul itu hakikat itu. Oh, tapi saya sudah keburu harus nikah, Buya ini. Nggak apa-apa, kamu nikah, tapi kamu nanti kulaan. Belajar, diajarkan ke istri. Buya, saya itu hafal 1 lupa 2. Saya itu bebel, Buya. Masa bisa belajar? Oh, kalau begitu, undang guru untuk istrimu. Tapi tidak boleh sendirian kalau gurunya laki-laki. Atau suruh mondok dulu istrimu. Waduh, kalau mondok gimana? Ya sudah, pokoknya ngaji kayak begini, ada belajar haid, pelatihan-pelatihan. Artinya apa? Sebagai seorang suami wajib mengajari jika bisa. Kalau tidak bisa, datangkan guru. Dalam segala hal ini, datangkan guru mengajari. Kalau datangkan guru barangkali biaya, maka Anda kirimkan ke tempat untuk belajar. Maka ngizini untuk ngaji. Ada seorang istri yang nangis di sini, Buya, saya itu ngaji sama suami saya tidak boleh. Ya gak apa-apa, bagus, asalkan suamimu mengajari. Buru-buru ngajari, suami saya juga ngerti. Wah, masuk neraka bareng nih. Tak pikir suaminya memuliakan dia, gak boleh keluar. Memang tidak boleh keluar, itu memuliakan satu sisi. Tapi kalau istri tidak diajari ilmu agama, musibah nanti. Terus di rumah ngapain? Ya ngapain ya, nonton TV. Ya nonton TV, belajar joget, belajar lenggang. Insya Allah, musibah itu nanti ya. Baik, semua akan ditanya, wahai hamba-hamba Allah yang ada di tempat ini, yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, siapa yang di bawah naungan Anda? Nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal yang wajib. Yang sunnah pun akan ditanya juga. Jika Anda jauhkan mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk kebiasaan-kebiasaan, dan semua yang Anda ajarkan kepada mereka dari wajib, sunnah atau kebiasaan yang baik, itu ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sekarang ada, karena ini bulan Muharram, pintas saja. Ini bulannya sebentar lagi bulan Muharram ya, hari Senin. Maka ada beberapa hal yang perlu kita hadirkan. Bahwasanya bulan Muharram ini adalah bulan puasa. Bulan untuk berpuasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dan juga Imam Muslim dalam hadis sahihnya, Rasulullah pernah bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadhana Saharullahi al-Muharram." Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Para asatid, para kiai, Muharram hendaknya pakai alif lam, al-Muharram. Bukan Muharram, al-Muharram. Cuman kalau sudah di Indonesia kan lain cerita. Dalam bahasa Arab Muharram itu mu'arraf pakai alif lam, al-Muharram. Jadi sebaik-baik bulan untuk berpuasa setelah Ramadan adalah apa? Bulan Muharram. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian di antara bulan Muharram nanti ada di 1 bulan. Jadi orang boleh puasa penuh, sebulan penuh. Tapi di antara sebulan penuh itu ada hari yang paling istimewa.
Ada hari istimewa adalah hari tanggal 10, yaitu Yaum Asyura. Tanggal 10 Muharram. Nabi menyebutkan hadza Yaum Asyura. Ini adalah hari Asyura, hari yang ke-10 di bulan Muharram. Lam yaktubillahi alaikum siyamahu. Allah tidak mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Wa ana shaimun. Man sa'a falyasum wa man sa'a falyuftir. 10 Muharram Asyura itu tidak wajib berpuasa. Allah tidak mewajibkan kalian puasa, tapi saya puasa. Jika ada di antara kalian pengen puasa, silahkan puasa. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Sunnah maksudnya. Bahkan Nabi waktu mengomentari tentang puasa Asyura itu, ada apa di balik puasa Asyura ini ya Rasulullah? Ahtasibu Allah ayyukaffirus sanatal lati qablah. Aku berharap Allah mengampuni dosa yang lalu. Allah. Jadi 10. Akan tapi ini karena puasa ini adalah juga dilakukan oleh orang Yahudi. Karena ini juga biasa dilakukan oleh orang Yahudi, maka Nabi menghimbau agar berbeda dengan orang Yahudi. Kalaupun berpuasa tanggal 10 saja sudah dapat pahala. Tapi Nabi pernah berkata, la in baqitu ila qabilin la asumannat tasya, dalam riwayat. Kalau seandainya aku hidup sampai tahun depan, niscaya akan aku tambah 1 hari tanggal 9. Jadi ringkasnya seperti itu, disunahkan kita puasa tanggal 9-nya. Namanya Tasu'a, hari yang ke-9, Tasek. Nah, Tasek hari yang ke-9 yang kesebut. 9 dan 10. Kalau tidak 9 yang ke-10, sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman. Kalau tidak bisa sebelumnya, ya setelahnya. Pokoknya beda dengan orang ya. Jadi kalau tanggal 9-nya nggak sempat, lalu bisanya tanggal 10, tanggal 10 saja sudah sunnah, tambah tanggal 11-nya. Kalau dilakukan 3 langsung, ini keutamaan lagi. 9, 10, 11. Masuk bab hadis Nabi SAW, termasuk puasa yang disenangi Nabi adalah, yang dihimbau oleh Nabi adalah puasa 3 hari dalam sebulan. Jadi numpuk pahalanya. Kalau orang tanggal 9, 10, 11, ini termasuk mendapatkan puasa. Tasu'a diajarkan Nabi, Asyura diajarkan Nabi, kemudian setelahnya itu juga diajarkan Nabi. Lebih dari itu masuk bab hadis lain lagi, yaitu puasa 3 hari dalam sebulan. Belum lagi ini adalah di bulan Muharram, jadi adalah pahala di atas pahala. Itu yang ada. Jadi hendaknya kita memperhatikan ya hari itu dengan ibadah-ibadah puasa. Dan yang paling ditekankan puasa. Ada ibadah yang lainnya tidak ada anjuran khusus. Tidak ada anjuran khusus, termasuk menyantuni anak yatim piatu tidak ada anjuran khusus di bulan Muharram. Sebab sekarang ada, dan tidak salah itu kalau orang menyantuni di bulan Muharram, tidak salah. Karena menyantuni anak yatim kok salah? Cuman yang menjadi salah adalah kalau masalah menyantuni anak yatim itu memperhatikan anak yatim ternyata hanya di bulan Muharram saja. Sehingga kalau sekarang dimintai bantuan ibu, bantu anak yatim, nanti saja Bu ya bulan Muharram. Oh gitu. Jadi anak yatim di Cirebon makannya di bulan Muharram saja. Nah, ini musibah. Sehingga santunannya hanya di bulan Muharram. Sudah begitu santunannya itu nyeksa. Anak yatim dijejer kepanasan, sudah lupa panitianya nggak ngasih air. Nunggu duit, atau setelah dibuka amplopnya cuma 5.000, 10.000. Masya Allah. Sudah begitu apa duitnya anak yatim digunakan untuk nyewa becak, nyewa odong-odong, nyewa panggung. Haram itu semuanya, nggak boleh. Berikan haknya anak yatim pada anak yatim. Hati-hati dengan duitnya anak yatim. Jadi yang perlu kita galakkan bukan menyantuni anak yatim di bulan Muharram, tapi menjamin kehidupan anak yatim. Menjamin kehidupan anak yatim. Jadi menjamin kehidupannya setiap hari bajunya. Ini melembutkan hati. Nabi menyebutkan kelembutan, man yurid man arada ayyulayyan qalbuhu falyudni minhu yatima. Kalau ingin dilembutkan hati, ambil anak yatim, dekatkan kepadanya. Diberi makan seperti yang makan, diberi baju seperti yang ia kenakan. Allah melembutkan hati. Ana wa kafil yatimi kahataini, aku dengan yang menjamin kehidupan anak yatim seperti ini di surga. Dengan Nabi SAW, luar biasa. Pangkatnya tinggi orang yang menyantuni anak yatim. Nah ini diantaranya. Jadi tidak ada kekhususan di bulan Muharram untuk menyantuni anak yatim. Akan tapi bukan sesuatu yang salah. Boleh kita gedekan
untuk menyantuni anak yatim tahunan boleh, tapi yang harus perhatikan itu para ulama dulu ada mengadakan yang demikian itu agar diketahui ini loh anak yatim, dengan harapan setelah itu ada yang mengambil, saya akan mungut 5 untuk saya biayai, bukan setelah itu lupa. Anak yatim sudah dijajar itu biar diketahui si A, si B, si C, sudah saya akan ambil dia untuk saya didik ini, untuk saya biayai, untuk saya pondokkan di sana. Saya ngambil 10, saya pondokkan di sana. Saya ngambil ini, saya sekolahkan di sana. Masya Allah. Lah ini baru benar. Bukan nyantuni anak yatim hanya setahun sekali di musibah ini. Sudah begitu itu. Digunakan untuk dekor. Ini pernah saya ditanya itu. Saya kaget betul suatu ketika ditanya di Jawa Timur. Buya gimana hukumnya? Ini saya sampaikan kemarin. Karena sekarang jamaahnya lebih lagi. Ada yang belum hadir, tidak hadir di hari kemarin. Waktu kami berada di atas panggung seperti ini, tiba-tiba ada yang bertanya, Buya gimana hukumnya dana bantuan dari masyarakat untuk anak yatim itu kita gunakan untuk nyewa panggung, nyewa dekor, nyewa terop, nyewa tenda. Subhanallah, selama 6 tahun kita ceramah lupa dengan yang demikian itu. Justru kami ingat dari pertanyaan. Ya spontan kami katakan bahwasanya hukumnya haram dibuat tenda. Apalagi untuk nyewa drum band. Anak yatim nggak makan drum band, anak yatim nggak makan tenda, anak yatim nggak makan dekor. Kasihkan duitnya, hati-hati. Kalau Anda pengen dekor yang gede dari duitmu sendiri. Lalu gimana Buya ini? Ganti oleh panitia. Akhirnya panitia ketawa, kumpul dan ganti. Iya, ganti waktu itu. Akhirnya sumbangan panitia untuk mengganti miliknya anak yatim. Hartanya anak yatim. Ini kadang kita lupa. Hanya yang kita bikin gebiarnya saja, syiarnya saja, lupa bahwasanya kita telah mengambil haknya anak yatim. Baik, kembali kepada puasa Muharram tadi. Jadi yang ada himbauan yang luar biasa di bulan Muharram adalah berpuasa. Adapun amalan-amalan yang lainnya tidak ada himbauan khusus, tapi ingat, semua kebaikan yang bisa dilakukan di hari lain bisa dilakukan di hari Muharram. Ada berzikir di situ boleh. Termasuk doa awal tahun, doa akhir tahun tidak ada anjuran dari Nabi SAW. Tapi secara umum doa dianjurkan. Karena kita berprasangka baik. Karena Nabi SAW yuhibbul fa'la. Nabi itu senang berprasangka baik. Makanya yuk tahun baru ini kita mulai dengan baik. Kita berdoa. Lihat dalam doanya, ya Allah semoga tahun ini begini-begini. Itu ajaran dari Nabi. Kemudian Nabi juga mengajari kita untuk tafakkur masa lalu. Nah ini pas sekali. Kalau hadis untuk doa nggak ada. Cuman ada orang dikit-dikit bid'ain. Baik, yang membid'ahin suruh datang itu, lidahnya dipotong itu. Bagaimana orang berdoa kok di bid'ah? Loh, enggak ada ajaran Nabi doa akhir tahun, awal tahun. Memang tidak ada pendidikan dari Nabi doa awal tahun, akhir tahun. Akan tapi Nabi mengajari doa kepada kita setiap saat, termasuk di awal tahun dan akhir tahun. Dan juga kita berdoa di awal tahun ada maknanya, agar kita evaluasi, tutup buku, buka buku, lembaran baru, tutup buku, lembaran baru. Ini adalah sesuatu pendidikan yang mulia. Jadi insya Allah nanti ada doa awal tahun. Dan coba dibaca makna doa awal tahun itu. Isinya adalah evaluasi. Minta ampun kepada Allah atas dosa yang lalu salah. Ya Allah, di pertengahan dosa saya yang lalu ampuni. Aku dulu begini, ya Allah aku begini-begini. Ampuni dosaku. Bagus. Jadi nanti ada doa awal tahun. Memang tidak ada ajaran khusus seperti itu. Kita harus tahu itu. Akui. Gak ada hadisnya dari Nabi. Bacalah doa di awal tahun. Doalah di akhir tahun. Gak ada itu semuanya. Dan masalah awal tahun Hijriah itu pun juga adanya pada zaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Akan tapi Nabi mendidik agar kita memperhatikan musim, waktu bergantian itu untuk membuat evaluasi. Di pagi hari kita evaluasi di malam hari tadi. Di sore hari kita evaluasi di siang hari dan seterusnya. Akhir Jumat, Kamis sore diangkat amal, yuk evaluasi dan seterusnya. Jadi kita membuat evaluasi itu penting. Baik, jadi marotibnya berpuasa di bulan Muharram itu yang pertama adalah sebulan penuh. Ya. Jadi paling tidak kalau nggak bisa 10 Muharram saja. Baik. Direncanakan 10 Muharram yang paling gede pahalanya. Kalau pengen naik pangkat, Bu, ditambah 9. 10 sama 9. Pangkat yang kedua adalah apa? 9 dan 10. Baik. Pangkat yang kedua lagi adalah 10 dan 11. Ini satu pangkat. Pengen naik pangkat lagi 9, 10, 11. Pengen naik pangkat lagi ditambah. Pengen naik pangkat lagi ditambah banyak. Jadi semakin banyak semakin gede pangkatnya. Yang nggak bener itu salah pangkat. Itu apa? Puasanya banyak pas 10-nya nggak puasa. Ini yang pangkatnya keblinger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-nya buka. Ini keblinger ini. Yang paling diutamakan 10
10. Cuman kalau memang sudah niat ya 1, 2, 3, 4, 8, 6, 9 lah kok sakit lain cerita. Bukan dengan sengaja. Jadi itu martabatnya ada seperti itu. Paling tidak puasa tanggal 10 saja. Untung-untung ditambah tanggal 9 plus tanggal 11. Atau 9, 10, 11. Kemudian setelah itu ditingkatkan. Semakin banyak semakin bagus. Dan kalau ada yang berpuasa sebulan penuh pun sunnah. Dan lagi-lagi ini unik. Yang membid'ahkan. Itu juga sakit itu. Sudah Nabi mengatakan Abdul siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-muharram. Sebaik-baik puasa di bulan sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Jadi dijajar antara Muharram dengan Kalau Ramadan puasanya berapa hari? Sebulan. Ya berarti Muharram juga sebulan. Kalau ada orang mengatakan kalau sebulan penuh adalah bid'ah. Ada lagi. Memang kita ini sudah kebanjiran bid'ah ini. Heran saya itu. Sudah hadis Nabi jelas. Enggak ada pengkhususan Nabi. Enggak ada Nabi mengatakan jangan disempurnakan 30 hari. Enggak ada. Jangan semua enggak ada. Yang jelas Syahrullah al-Muharram, bulan Allah Muharram. Dan ini mulia sekali bulan ini sampai dinisbatkan kepada Allah. Syahrullahi al-Muharram, bulan Allah, bulan Muharram. Ini saja mari kita amalkan. Adapun keutamaannya luar biasa menjadi sebab pengampunan dosa. Dan ketahuilah jika kita melakukan sebuah kebaikan hendaknya kita melakukan itu semua karena rindu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah pahala-pahalanya nanti ada riwayat-riwayat berkenaan tentang pahala-pahala puasa itu semuanya. Akan tapi jangan membiasakan kalau ingin melakukan amal hanya terhitung, hanya mikir untuk balasan-balasan seperti itu. Tapi jalankan kesunahan-kesunahan maka Allah akan mengangkat derajat Anda di dunia dan di akhirat ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kami haturkan kepada guru kita yang mulia Buya Yahya atas pemaparan hadis pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan menambah keberkahan kita di majelis yang mulia ini pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya langsung saja kepada para hadirin yang ingin bertanya langsung. Silakan satu pertanyaan dari jamaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau bertanya masalah sholat duha. Begini, kalau misalnya kena bumbu masak pakaiannya itu, apakah duduk di bawah sholat sah atau tidak sholatnya? Apakah makruh saja atau boleh? Karena kadang-kadang kita makan kecepatan bumbu masak. Itu aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu pertanyaan dari ibu-ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, ya Rahmat, saya mau tanya. Seandainya ada seorang muslim lalu bekerja di luar negeri dengan tiba-tiba dapat majikannya non muslim. Lalu kita sholat, selalu sholat, apakah sholatnya diterima atau enggak? Sudah segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja kepada beliau yang mulia Buya Yahya dipersilakan untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah bumbu masak. Kalau bumbu masak itu bukan dari empuknya ayam, sama dari kencingnya orang, ya tidak najis. Yang najis, yang tidak boleh najis. Jadi kalau bumbu masak kena baju kita juga nggak apa-apa, tetap sah sholatnya. Asalkan bumbu masak itu dari bahan yang suci. Dan tentunya memang harus begitu. Kalau tidak suci akan haram masakan kita. Jadi kalau terbukti bumbu masak dari endapan air kencing, nah itu kalau nanti kena baju kita menjadi najis, atau dari minyak babi, maka itu najis. Tapi kalau bumbu masak yang tidak dari itu semuanya, maka itu adalah sah. Dan nanti ada perdebatan, katanya, nah dia harus katanya bumbu masak itu adalah dari babi. Nah, kalau masalah katanya harus ada pembuktian, sebab urusannya dengan masyarakat banyak dan harus yang berbicara adalah ahlinya. Kiai tidak bisa ngomong masalah bumbu masak. Ya bisa, karena harus ada yang mengadakan penelitian tentang ini. Dan harus ada
kesungguhan. Tapi kalau sudah ada terbukti dari orang dari dalam sana atau dari dewan apa dari badan apa dari yang membuatnya, dari tenaga ahlinya itu kok bercerita, saya yang membuat dan dengan begini, dan dia memang betul orang yang bisa dipercaya, bukan orang yang fitnah urusan ekonomi. Nah kan kadang fitnah ekonomi kan bisa saja karena tidak senang dengan sebuah produk lalu menyebarkan fitnah produk ini begini bisa saja. Kalau sudah terbukti, maka ketahuilah itu kita tidak boleh menggunakannya. Termasuk yang katanya sabun kena minyak babi dan sebagainya, itu nggak cukup hanya katanya orang. Bahkan begitu mudahnya. Jangan dimasukkan orang dalam dunia was-was. Jangan masukkan orang dalam dunia was-was. Kalau tiba-tiba ada daging, ada orang ngasih daging kepada Anda tidak tahu orangnya. Halal atau tidak dimakan? Halal karena masyarakat kita masyarakat kaum muslimin. Sebab umumnya orang Islam kalau daging jadi sembelih seperti itu. Kecuali terbukti bahwasanya orang itu ngomong, ini ada sapi mati tadi saya potong-potong tak berikan, sapi mati yang tidak disembelih. Jadi jangan dimasukkan ke dalam dunia was-was. Lah, kalau dunia hati-hati malah lain cerita. Karena ada isu tentang bumbu masak itu dari ini, maka Anda mengamalkan untuk diri Anda sendiri. Misalnya, contoh, ada bumbu masak ini ada bahan babinya. Kalau Anda berhati-hati untuk diri Anda sendiri boleh, tapi jangan dipaksa orang lain untuk itu. Kita tidak bisa maksa orang sesuatu yang belum pasti. Apalagi tokoh atau ulama. Ulama itu kalau ihtiyat untuk dirinya sendiri, bagus ulama ihtiyat. Cuman jangan ihtiyatnya di bumbu masak saja, tapi duit zakat masuk, bleb-bleb, itu musibah. Nah, ini adalah kebalik tukar. Bumbu masak ada orang ihtiyat. Haram, bumbu masak katanya babi, katanya iya. Tapi duit zakat untuk fakir miskin bagaimana kok jadi? Nah ini, adik. Jadi kadang-kadang salah keblinger. Ikhtiar, hati-hati bumbu masak, tapi riba masih berjalan. Dia urut transaksinya riba terus. Urusan bumbu masak yang masih didebatkan oleh ahlinya sendiri. Jadi harus kita hati-hati dalam hal ini. Cuman kalau Anda ikhtiar untuk diri sendiri tanpa memaksa orang lain adalah bangga. Itu sebuah kemuliaan. Ada sebuah kampung tidak mau bumbu masak. Alhamdulillah. Itu kan lumayan bisa ngurangi biaya. Bumbu masak kan juga pakai duit ya. Nggak pakai garam, pengiritan ya bagus lah. Nggak pakai bumbu masak, nggak pakai garam ya. Kembali zaman dahulu nggak ada di hutan. Jadi jangan sampai kita itu membuat satu keputusan dengan hawa nafsu. Kalau memang jadi ada kaidah di dalam mencetuskan hukum itu adalah ada. Kalau bukan ahlinya tidak diperkenankan. Jadi kalau urusan kesehatan itu harus tanya ahlinya. Jadi pakar-pakar kedokteran. Ustadz nggak sah, nggak laku di sini. Kalau saya ditanya masalah kesehatan kedokteran saya nggak ngerti. Karena saya bukan dokter, saya akan tanya dokter gimana, begini. Kalau dokter bercerita ini, saya tanya dokter ini bahaya atau tidak. Kalau kata dokter bahaya, berarti benar dia ahlinya. Maka spontan ulama mengatakan haram karena atas dasar omongannya dokter selesai. Jadi kalau dokter mengatakan seperti itu, dokter itu ya kita percaya ahlinya. Jangan melampaui batas, biarpun Anda kiai nggak ngerti Anda urusan kesehatan yang tahu dokter yang sudah sekolah bertahun-tahun, laboratorium segala macam. Omongannya dokter, bukan omongannya ustadz. Kalau mujtahid pada zaman dahulu kayak Imam Syafi'i sekaligus beliau ilmu kedokteran ngerti. Tapi kalau zaman sekarang mah pincang ya. Kalau belajar kedokteran mungkin jadi ulama nggak bisa. Jadi ulama jadi dokter juga susah. Kalau ulama Imam Syafi'i itu tidak ada mata pelajaran kecuali tahu. Imam Suyuti itu alim semuanya. Semua ilmu kedokteran ilmu ini ngerti. Sampai yang namanya ilmu matematik itu, Imam Suyuti itu paling bahlul katanya beliau. Beliau ngakui, saya paling bodoh ilmu matematika. Maka dari itu saya nggak punya peninggalan buku tentang matematik kecuali 2 jilid itu. Loh, nggak ngertinya 2 jilid. Jadi mereka tuh ngerti semuanya. Ilmunya, kecerdasan mereka luar biasa. Jadi ahlinya, kalau dokter mengatakan ini berbahaya, maka wajib patuh. Misalnya, Pak Kiai, jangan makan ini. Berbahaya demi kesehatan Pak Kiai. Kalau Pak Kiai makan ini penyakitnya akan tambah. Nggak usah sombong. Dokter jangan nasihati saya Kiai. Kalau Kiainya masih makan, dia bunuh diri, haram hukumnya. Jadi yang dengar, jadi fatwa halal haramnya Kiai pun harus berdasarkan ilmu yang saat ini berkembang. Nggak boleh seenaknya. Itulah yang harus. Jadi ketawaduan itu penting. Nggak bisa kalau tanya, Buya hukumnya ini gimana? Masalah apa? Masalah kedokteran. Saya akan ngintip ilmu kedokteran. Apakah baca buku kedokteran, bertanya ahlinya. Kalau sudah dalam ilmu kedokteran katakan ini adalah berbahaya begini. Kalau seandainya besok itu kok dokter ngomong, terong itu berbahaya kepada kesehatan, langsung pondok haram makan terong. Selesai.
Misal, loh kenapa? Itu ahlinya. Jadi terong itu membahayakan, bisa begini. Ada riset, penelitian, segala macam. Rupanya dokter kompak bahwasanya terong membahayakan. Contoh nih, jangan-jangan dipotong videonya nanti terong haram di pasar nih. Ini contoh. Jadi kalau sudah dokter ngomong begitu, kita harus patuh. Apa kata dokter? Tidak boleh kita melampaui kalau bukan bagiannya, tidak boleh berbicara. Itulah indahnya ya. Di dalam kita belajar. Baik. Kemudian jadi nggak apa-apa, bumbu masak. Ada ludah, ada ingus, apa enggak tetap sah sholatnya. Sebab ingus tidak najis, ludah tidak najis. Baik. Siapa mau sholat pakai ingus? Jadi termasuk kuah, tumpahan, bubur tumpah di sini, kecap, oli mobil. Nah, mau sholat, motornya macet, lagi miring-miring nyeprot olinya, tetap sah sholatnya. Sebab oli tidak najis. Ya, bensin tidak najis terbatas yang keluar dari perut, baik keluarnya dari atas atau ke bawah. Itu adalah najis. Darah najis menurut mazhab jumhur ulama. Kecuali riwayat Imam Ahmad. Kemudian babi, anjing, khilaf dalam hal ini. Itu ada najis. Bangkai. Jadi najis itu sangat terbatas, ya. Jadi kalau yang bukan najis maka tidak ada masalah. Kalau dibawa sholat tetap sah saja. Kemudian ada orang bekerja di luar Islam. Cuman di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama bekerja di luar negeri, yang kedua bekerja kepada orang di luar Islam. Secara umum kita jawab yang kedua. Bekerja kepada orang di luar Islam itu bukan dilarang. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib pernah bekerja dengan orang Yahudi. Cuman ada syarat-syaratnya di sana. Yang pertama, tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan iman dan akidah kita. Di situ. Kalau kita bekerja begitu, setiap hari harus ngadep ke berhala begini, haram, nggak boleh kerja di situ. Atau dilarang sholat, bertentangan dengan iman dan akidah kan? Nggak boleh kerja. Jadi Imam Ali bekerja dengan orang Yahudi, ya biasa kerja, nurunkan korma, selesai dapat gaji. Ya. Baik. Yang kedua adalah tidak bertangan, bisa menjalankan kewajiban-kewajiban syariat di tempat itu. Kalau sampai menjadikan kita tidak bisa menjalankan syariat, haram bekerja di situ. Termasuk mohon maaf, kerudung. Kalau Anda bekerja di sebuah tempat, maka haram kalau ternyata harus Anda membuka kerudung Anda. Karena apa? Anda melanggar syariat. Ini harus Pak. Kemudian di situ kalau Anda wanita tidak terjadi khalwah berduaan dengan laki-laki. Yang keempat, bukan pekerjaan yang rendah, merendahkan Islam dan kaum muslimin. Saya bekerja gajinya $2.000, 20 juta. Kerjaannya apa? Nyebokin, mohon maaf. Orang di luar Islam, orang kafir. Tapi menolong orang kafir nyebokin sah, dan itu kemuliaan. Misalnya ada seorang kafir Nasraniyah ya, yang sudah sepuh lalu dia tidak bisa bersih diri, kita bantu. Tapi kalau kita dipekerjakan untuk dihinakan, nggak boleh kita kerja di tempat itu. Hati-hati. Jadi ada syarat-syaratnya. Tapi intinya bekerja kepada orang kafir boleh, asalkan iman Anda tidak diganggu, ibadah Anda bisa, kemudian di situ tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat, kemudian di situ adalah pekerjaan yang tidak merendahkan umat Islam dan kaum muslimin. Kalau merendahkan Islam dan kaum muslimin tidak boleh bekerja di situ. Satu. Jadi boleh kita bekerja dengan itu. Kemudian yang kelima adalah yang dijual atau yang diproduksi pun sesuatu yang tidak bertentangan dengan Islam. Memang Anda boleh sholat, Anda boleh menutup aurat, di situ aman perempuan-perempuan, tapi perusahaannya perusahaan minuman keras. Ayo. Ya boleh. Jadi yang dibuat atau yang dijual. Subhanallah, pakai kerudung semuanya cantik, soleha, pegawainya perempuan semuanya terhormat, tapi bikin sate babi. Jadi harus yang dilihat kerjaannya seperti apa, harus perhatikan di sini. Anda kerja apa di situ satu. Kemudian masalah yang kedua adalah bekerja di luar negeri, kami himbau dan mari kita berdoa semuanya. Saudari-saudari kita yang berada di luar negeri sana semoga dikembalikan kepada Allah oleh Allah ke sini dengan selamat dan dijaga di sana. Bagi yang belum berangkat haram untuk pergi ke sana. Karena Anda tidak tahu kemuliaan diri Anda di sana seperti apa. Itu bahaya sekali ya. Banyak kejadian dan itu pengaduan bukan 1, 2, puluhan, ratusan, ribuan. Dari pengaduan itu hampir semuanya punya kisah. Ada yang selamat, alhamdulillah, banyak yang selamat, tapi banyak kisah-kisah
yang berkenaan dengan kehormatan. Sampai diadukan di kedutaan, diaduin, tidak ditanggapi. Di Indonesia bukan ratusan, ribuan. Di Hong Kong, di Jepang, di Saudi, di Kuwait, ini ribuan. Akan tapi ketahuilah, jika benar-benar tempat itu terhormat, Anda tahu tempatnya, yakin dia mulia, keluarga mulia, yang mendidik kemuliaan, bisa. Tapi sekarang itu gak bisa Anda memilih, Anda daftar, Anda berkirim, kadang-kadang ketemu yang baik, kadang-kadang ini, kadang Masya Allah. Maka hendaknya, wahai adik-adik putriku yang kami cintai, jangan sampai Anda berkeinginan untuk itu. Anda lebih baik menemani ibu Anda jualan teh mulia di rumah. Kemuliaan Anda tetap terjaga. Apalagi di negeri-negeri yang, mohon maaf, negeri yang katanya negeri Islam, negeri Arab. Yang soleh-soleh ada, akan tapi tidak semuanya orang soleh di sana juga. Bahkan kejadian dari yang cerita, dari adik-adik putri yang cerita kepada kami, itu berbagai kejadian di sana, kejadian yang sangat mengerikan. Semoga Allah mengampuni dan semoga Allah menjaga dan semoga Allah menutup aib-aib itu. Tapi tidak semuanya, ada yang dapat tempat yang baik, yang Masya Allah ada. Tapi banyak yang kecelakaan di sana tuh, bermasalah. Belum lagi ketolimannya, belum lagi masalah hukum, urusan moral dan seterusnya. Maka kami himbau adik-adik putri untuk tidak usah berpikir untuk pergi ke luar negeri untuk bekerja. Dan juga para suami pun lebih baik kalau ingin bekerja itu masih bisa bertemu dengan istri, apakah sebulan sekali, apakah seminggu sekali, itu perlu. Jangan sampai bertahun-tahun. Kalau istilah Jawa ya, mangan nggak mangan sementing kumpul. Tapi insya Allah nggak sampai nggak mangan. Masa nggak makan, nggak ada. Jadi kebersamaan itu penting untuk saling menjaga, saling kontrol dan seterusnya. Kalau sudah berpisah itu setan yang ada di tengah-tengahnya. Istrinya ditanamkan oleh setan kecurigaan, kemudian balas dendam, melakukan keharaman, padahal suaminya juga nggak ngapa-ngapain. Setelah itu suaminya dengar istrinya begitu, ngapain saya jaga-jaga juga, istriku sudah khianat, hancur. Dan coba saksikan di masyarakat. Nggak usah repot, nggak usah jauh. Akankah kita bangun rumah tangga kita, masa depan akhirat kita dengan ini semuanya? Tidak. Jadi bekerja di luar negeri, kalau ada ibu, punya saudari, saudara, anak yang pergi ke luar negeri, yuk didoakan agar cepat kembali selamat. Sampai di rumah dimuliakan, menikah dengan suami yang baik, suami yang soleh, sudahlah. Dengan hidup, alhamdulillah yang dicukupi, cukup itu, tidak usah bermewah-mewah. Biasanya kalau sudah gaya hidup mewah itu rusak di sini. Naudzubillah. Kemudian setelah itu bagi adik-adik yang ada di Indonesia tidak usah berpikiran pergi ke sana, akan tapi yuk kita mengabdi kepada ibu bapak kita. Insya Allah Anda akan dapatkan kelak suami yang bisa mengabdi kepada Anda. Asalkan Anda benar dulu. Kalau Anda tidak benar nggak bisa. Baik, itu saja. Kemudian pertanyaannya adalah, seorang gadis sudah cukup umur untuk hidup rumah tangga. Orang tuaku mendukungku untuk menikah. Calon aja belum ada karena saya nggak mudah bergaul sama laki-laki. Tapi kadang orang tuaku tetap saja sibuk dengan urusannya masing-masing. Saya jadi depresi berat. Sikapku berubah total jadi kasar banget karena aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku berusaha untuk tawakal kepada Allah. Baik. Ia belum mendapatkan calon pasangan, alasannya jarang bergaul dengan laki-laki. Oh, tidak bergaul dengan laki-laki bukan berarti halangan untuk mendapatkan jodoh. Yang tidak keluar rumah bukan berarti menjadi orang yang jauh dari jodoh. Ada orang yang berpetualang setiap hari ke rumah nggak nikah-nikah juga ada kok. Jadi nggak ada urusannya itu, wah, pacarannya gonta-ganti, bebas keluar, bebas bergaul. Wah, Masya Allah, nggak nikah ada sampai tua ada kok. Jadi nggak ada hubungannya apakah orang ini. Masalahnya masalah kemuliaan. Kalau Anda tidak bergaul dengan perempuan, alhamdulillah dengan laki-laki, bagus, wanita soleha. Insya Allah akan dikirim oleh Allah laki-laki yang soleh. Sebab ada sebagian berkata, gimana kamu bisa punya jodoh kalau kamu tidak keluar rumah nak, kamu tidak bergaul dengan orang nak? Ini orang tua menjerumuskan ini. Banyak orang yang setiap hari keluar, naksir laki-laki sana, laki-laki situ, ataunya tetap nggak menikah. Ada pacaran sana, pacaran sini, bawa laki-laki sana, bawa laki-laki sini, malah direndahkan jadi murah. Laki-laki dah kamu, rombeng, murahan. Tapi ini kalau laki-laki wanita mulia, ini tidak pernah keluar rumah, subhanallah. Nah ini, cuman nanti pun demikian, kalau bang Anda seorang wanita, tidak ada salahnya jika Anda memulai untuk melamar. Keluarga Anda mulai untuk melamar seperti Siti Khadijah mah hebat. Cuman pacaran mah bukan pacaran, melamar misalnya Anda ngadu kepada orang tua Anda atau guru Anda cerita kepada guru Anda atau orang yang Anda muliakan, katakan, "Yai,
saya itu sudah waktunya menikah. Ada laki-laki di sana yang barangkali cocok dengan saya. Tolong saya hubungkan saya dengan dia. Boleh. Atau orang tua ngelamar duluan. Jangan nunggu dilamar. Modelnya begitu gimana? Siapa yang ngelamar? Bukan ini maksudnya. Modelnya pas-pasan. Tinggal kita tuh akhlak yang mulia baru nanti cari. Melamar bukan kehinaan. Orang-orang hebat selalu kami contohkan ini. Tidak apa-apa. Kalau saya punya anak perempuan, kalau memang ada laki-laki baik, saya mulai gak ada masalah. Saya mulai. Nah, ini laki-laki baik, laki-laki mulia, laki-laki soleh. Nah kalau nunggu, iya kalau dia datang ke tempat saya. Mending saya datang, saya tanya bagaimana, saya punya anak soleh, siapa ini anak perempuan, dia alhamdulillah bisa belajar gini-gini, gimana kalau kamu dengan anak saya? Dengan cara yang terhormat, bukan anaknya. Neng, itu adalah, ada ustadz tuh neng, temuin neng. Bapaknya pergi lama-lama, anaknya berdua. Ini ustadz keblinger, sak mertua, calon menantunya keblinger semuanya ini. Gak ada, dengan cara terhormat. Jadi adik putriku yang mulia, kalau anda berkeinginan untuk menikah, sudah pada waktunya, kalau anda belum punya jodoh, anda berhubungan dengan orang mulia. Tidak ada masalah perempuan yang melamar. Lihat orang-orang hebat itu ternyata seperti itu. Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Beliau tahu secara umur jauh dari Nabi. Kalau hitungan orang sekarang mah minder. Masa Nabi Muhammad itu ganteng, soleh, hebat, baik, terhormat nasabnya. Umurnya 25 tahun, Siti Khadijah 40 tahun, lihat. Cuman Siti Khadijah itu orang cerdas. Akhirnya ngomong dengan keluarganya, minta tolong pada keluarga Siti Khadijah, tolong datang ke keluarganya Nabi Muhammad. Waktu itu belum jadi Nabi. Barangkali mau dengan saya. Didatangi keluarga Rasulullah. Tatonya sepakat. Oke. Lah kan rezeki Siti Khadijah. Dan memang nasib beliau adalah betul-betul mulia. Disandingkan dengan manusia termulia. Makanya beliau menjadi wanita termulia. Lihat. Siti Khadijah. Dapat Rasulullah. Ya orang Arab ada keheboh ini. Siti Khadijah dapat ya karena pinternya Siti Khadijah. Tapi bukan menyapa dengan pacaran, merendah seperti orang akhir zaman kepada semua laki-laki, aku padamu, aku padamu, aku padamu. Murah bener tuh perempuan. Dilihat laki-laki saja sudah mukanya pulih merah putih kuning hijau. Wah lenggangnya berubah. Nggak ada perempuan murahan tuh. Perempuan mulia. Terhormat. Ya ini. Kalau datang kepada laki-laki bukan anda sendiri yang datang tapi menyuruh orang. Enaknya kalau menyuruh orang itu adab nabawi itu, adabnya Rasulullah. Kalau anda menyuruh orang, kalau ternyata laki-laki itu nggak mau kepada anda, kiai itu bisa mengolah omongannya. Kayaknya belum cocok. Coba kalau dengar langsung, aku nggak mau dengan kamu, kan sakit. Nah, banyak orang sakit hati itu karena dia melanggar adabnya Nabi. Coba kalau langsung, aduh mohon maaf saya nggak bisa, kan nggak enak. Tapi kalau melalui perantara kadang-kadang diolah, dikemas bahasanya. Mungkin dia belum umur, belum waktunya, atau belum berpikir. Insya Allah lah kapan-kapan. Makanya kalau ada kiai ngasih isyarat tuh jangan dipaksa untuk ngomongnya sejujurnya. Biasanya dia ngerti ada apa ini semua. Jadi kalau orang, apa sebabnya? Oh kalau tahu sebabnya pingsan kamu. Jadi melalui perantara itu adalah baik. Ada lagi wanita mulia Sayyidah Hafsah. Putranya Sayyidina Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar ngerti putrinya janda. Pengen punya menantu yang baik, datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wahai Abu Bakar, aku punya anak perempuan namanya Hafsah. Barangkali kamu berminat. Sayyidina Abu Bakar diam. Ya Allah, pengen menantu yang baik kok susah ya. Datang ke Sayyidina Utsman bin Affan, wahai Utsman, sahabatku, aku mempunyai seorang putri namanya Hafsah. Barangkali kamu minat. Sayyidina Utsman juga diam. Dua orang mulia yang dekat dengan Nabi nggak mau, bingung cari menantu siapa. Ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu punya anak perempuan, itu kan tanggung jawab saya ya Rasulullah. Saya itu pengen punya menantu yang baik-baik kayak Abu Bakar, kayak Utsman. Tapi ternyata aku sodorkan Abu Bakar nggak mau. Saya sodorkan Utsman juga tidak mau. Nabi Muhammad melihat, dan Allah mendengar apa yang ada di hati Sayyidina Umar bin Khattab. Dijawab langsung oleh Rasulullah, wahai Umar, akan menikahi putrimu nanti orang yang lebih bagus dari Abu Bakar dan lebih bagus dari Utsman. Sayyidina Umar tuh nggak kebayang, ya Rasulullah, siapa yang lebih bagus dari Abu Bakar dan Utsman? Bingung, nggak kebayang. Dijawab oleh Rasulullah, yang akan menikahi putrimu adalah aku sendiri. Wah, nggak kebayang selama ini kalau bakal dinikahi oleh Rasulullah. Lihat. Ini yang niatnya bener. Sekarang anaknya diobral, kasih nomor teleponnya. Nak, ini nomor telepon putri saya yang ada di Bandung ya. Hubungi ya nanti ya. Kos-kosannya enak kok. Jalannya ini loh. Wah,
Ini ibu gak bener ini. Awas, hati-hati itu. Jadi cari dengan kemuliaan. Insya Allah putri Anda juga akan mulia. Gak apa-apa ngelamar duluan. Kalau gak terima gimana? Masih ada banyak laki-laki. Laki-laki tidak hanya kamu, kan begitu. Podora kelongi. Gak ada yang kurang. Gak apa-apa. Jangan langsung musuh, aduh gak diterima, nangis. Gak ada apa. Kan kata pepatah, dunia tidak seluas daun. Masih ada 1000 laki-laki, kenapa pusing itu? Yang pusing itu orang yang cinta duluan, belum apa-apanya dicintai. Sampai hayal setiap malam, mama, papa, sayang, belum ada apa-apa. Akhirnya nggak jadi, pingsan, depresi. Karena bodohnya dia, nggak ada. Seorang wanita muslimah tidak. Bangun cinta di atas pernikahan. Adik-adik putriku, bangun cinta di atas pernikahan. Bukan pernikahan dibangun di atas cinta. Anda menikah, memilihnya itu agar benar. Kenapa harus begitu? Kalau Anda membangun cinta dulu nggak bisa milih. Kalau sudah terlanjur cinta, benar gula Jawa rasa coklat. Nggak bisa milih kalau sudah terlanjur cinta itu. Sudah dilarang. Sampai mungkin seorang perempuan tuh bingung. Iya bang ya, apamu yang bikin aku cinta bang? Begitu. Hidungmu begitu, kulitmu begitu, matamu begitu. Bisa begitu. Cuman gara-gara cinta itu rusak sudah. Cinta sebelum menikah. Nggak bisa milih. Disodorkan yang lebih bagus, tetap yang penting dia. Mama, papanya, apa ibu yang ngomong, kalau tidak dengan dia lebih baik nggak menikah. Bodoh benar dia. Ya. Tapi kalau orang hatinya bersih, kosong, lihat, memilihnya mah gampang. Yang paling kurang bagus. Ini baru. Kayak Anda kalau mau pergi ke toko mau beli baju, itu kalau Anda bebas, itu milihnya gampang. Tapi kalau dari kemarin saya pengen baju kuning, loreknya begini, yang tangannya begini, pusing itu, sak Cirebon nggak ketemu. Repot. Tapi kalau Anda, saya memilihnya, pokoknya baju yang Islami, gampang pilihannya. Jadi pilihannya sejagat, jangan pilihannya dia tok. Manusia laki-laki sejagat begini jutaan, hanya di dunia hanya ada kamu. Perempuan dungu. Nggak ada di sini, nggak ada di majelis perempuan dungu. Laki-laki banyak dengan cara yang baik yang mulia. Apalagi laki-laki jatuh cinta pusing. Buya, ada nangis di sini. Jangan marah ya. Buya, saya tidak diterima oleh mertuanya. Terus kenapa tidak terima? Cari mertua yang lain lagi. Tapi saya sedang tercinta. Enggak. Laki-laki nangis gak malu kamu ini. Ada ini, jangan mana nih, dibikin contoh. Gak ada yang tahu, aman saja nih. Mana ada kayaknya orangnya di sini. Enggak apa-apa, dibuat contoh. Insya Allah berkah, besok dapat istri yang baik, solehah. Baik, ini saja, mari kita tutup dengan doa ya. Semoga Allah muliakan kita semuanya. Jangan lupa hari Senin sore kita akan memarakkan tahun baru Hijriah dengan konvoi dari sini, naik sepeda motor, mobil-mobil, nanti sampai di asrama haji. Dari asrama haji berjalan yang naik becak-becak, yang sepeda-sepeda ke At-Taqwa untuk kita menyambut tahun baru dengan doa-doa. Masya Allah, kita ucapkan kepada semua yang datang ke tempat ini, semoga Allah memberkahi kita semuanya. Yang datang untuk ngaji, termasuk yang datang untuk ya apa saja, termasuk yang ada angkot-angkot, bapak angkot yang membawa mobil. Ini adalah luar biasa, sambil nyupir ngaji. Ini kan pahala gede. Dapat duit, pahala. Sopir angkot yang nganterin barang-barang segala macam itu, ketahuilah Anda bergabung di dalam kemuliaan. Allah akan muliakan Anda dan keturunan Anda semuanya, insya Allah. Para sopir-sopirnya, kelihatannya mah nyopir. Paling enak kalau Anda nyopir untuk orang ngaji. Anda dapat pahala biarpun tidur di mobil. Tapi kalau nganterin bosnya yang mau zina, dia sudah tidur, ya, dapat dosa. Lah nyupirin orang mau ngaji, nyupirin orang mau beribadah, Anda ibadah sudah, dapat kemuliaan. Kalau satu orang dapat pahala, kalau yang Anda supirin 10 orang, Masya Allah. Jadi kita ingin semuanya ini adalah rombongan yang diridhoi oleh Allah, rombongannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jangan lupa Muharram nanti. Tapi ingat, untuk besok itu kalau bisa membawa nasi bungkus. Ini adalah hal yang baru dari Al-Bahjah. Jadi agar terkumpul nanti ibadah puasa, ibadah mengangkat syiar, ibadah berdoa, ibadah dengar tausiah, ibadah zikir, plus sedekah. Bawa nasi bungkus sedekah untuk dirinya sendiri.
Jadi nasi bungkus untuk dimakan dirinya sendiri, cuman kalau bisa, kalau Anda 2 orang suami istri ditambah 1 atau 2. Nanti diserahkan ke panitia, jika lebih nanti akan dibagi-bagikan. Kebagian orang fakir, bagian orang ini masih yang sudah masak itu. Jadi nasi bungkus ya Bu, diupayakan nasi bungkusnya buat sendiri. Jadi biar nggak terlalu besar biayanya. Jadi buat sendiri kalau bisa, buat nasi 2 atau 3 bungkus. Pokoknya dilebihkan lah. Lebihnya diserahkan ke panitia. Panitia harus siap nanti, jangan sampai bingung orang mau nyerahkan kemana ini. Jangan hanya pandai mengundang orang tapi nggak ada manajemennya nanti. Jadi perlunya agar bermanfaat. Kalau bisa nanti bapak tukang becak semuanya, bapak yang ini semuanya pulang bisa bawa nasi bungkus untuk anak dan istrinya. Nah ini jadi pahalanya biar gede. Dan nanti insya Allah yang bergabung dengan majelis ini semuanya akan yang merasakan itu semua akan bergabung dengan kemuliaan ini. Lihat, itulah momen-momen seperti itu harus kita jadikan sebagai sarana untuk menyebarkan dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasi bungkus ya, insya Allah. Jam 4 sudah mulai ya. Jam 4 sudah berjalan dari asrama haji. Dari sini habis asar. Dari ke asrama haji, dari sini motor, asrama haji siapkan sepeda-sepeda. Yang punya sepeda engkol langsung di sana. Sebab kalau sepeda engkolnya dari sini ditinggal sama motornya nanti. Jadi yang sepeda engkol dihimbau khusus yang punya mobil pun kalau punya sepeda engkol naik sepeda saja di sana, nunggu di sana agar membuat suasana dan kembali kepada kesederhanaan, kembali kepada jadi biar seragam nanti. Yang baik yang biasa naik mobil mewah ternyata sekarang naik sepeda engkol sehat ya. Nah, ini baik. Jadi agar keseragaman, keindahan, kebersamaan nanti. Saya juga pakai sepeda engkol nanti. Nanti insyaallah. Saya punya sepedanya diabadikan itu. Baik, mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la taqdhulna, wa'afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini. Ampuni dosa kami ya Allah. Kami takut menghadap-Mu dalam keadaan membawa dosa. Dan kami tidak tahu kapan menghadap-Mu ya Allah. Kami mohon panjangkan umur kami. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada sesama kami, ya Allah. Siapapun mereka, baik itu zalim dalam memberikan hak-hak mereka, atau zalim karena kami tidak mendidik mereka, ya Allah. Siapapun yang berada di naungan kami, ya Allah, mudahkan kami untuk mendidik dan membawa mereka kepada kemuliaan. Keteledoran kami, kekurangan kami dalam mendidik pembantu kami, mendidik karyawan kami, mendidik santri kami, mendidik keluarga kami, ampuni kami, ya Allah. Dan kami mohon bantuan di esok hari, di nanti setelah ini agar kami bisa mendidik mereka dengan benar. Jangan sampai pembantu kami menjadi sebab kami masuk neraka-Mu. Akan tapi kami mohon jadikan pembantu dan karyawan kami sebab kami dan mereka masuk surga-Mu. Jadikan santri-santri kami sebab kami dan mereka masuk surga-Mu. Ya Allah, kami mohon perlindungan dari-Mu dari masuk neraka-Mu ya. Kami mau berlindung dari-Mu ya Allah, berlindung kepada-Mu dari masuk neraka-Mu ya Allah, dari neraka-Mu yang mengerikan. Ampuni dosa kami dan ampuni dosa guru-guru kami. Ampuni dosa orang tua kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Dan siapapun dari mereka ya Allah, hamba-hamba-Mu yang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, kami mohon ampuni mereka. Ampuni yang memfitnah kami, ampuni mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka. Jangan sampai mereka Engkau hukum gara-gara fitnah yang mereka sebarkan. Engkau maha tahu siapa mereka ya Allah. Engkau maha tahu siapa mereka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Majlis ini ya Allah, jadikan ini majlis yang Kau ridhoi ya Allah. Jangan sampai ada orang yang datang ke tempat ini kecuali Engkau kabul hajat mereka ya Allah. Siapapun mereka ya Allah yang datang ke tempat ini ya Allah, baik yang datang dengan tujuan hanya untuk mengaji, atau yang datang dengan tempat ini untuk mengantarkan, atau apapun yang datang ke tempat ini, atau yang mau berjualan di sana itu ya Allah, termasuk yang berjualan yang di pinggir-pinggir jalan itu ya Allah, jadikan mereka rombongan ahli surga di tempat ini ya Allah. Muliakan kami dan mereka semua ya Allah. Ya Allah, yang sempit rezekinya lapangkan dengan rezeki yang halal, yang penuh berkah ya Allah. Yang sudah Kau karuniai rezeki, jadikan rezeki mereka sebab mereka masuk surga-Mu ya Allah. Ya Allah, jaga kehormatan kami dan kehormatan anak-anak kami. Muliakan, bahagiakan kami dalam rumah tangga kami. Yang belum menikah, mudahkan mereka mendapatkan pasangan orang mulia dan Kau muliakan. Dan berikan kepada mereka keturunan anak yang soleh solehah,
yang akan dibanggakan kelak oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami semua, dan kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus, orang-orang ikhlas yang berjuang di tempat ini untuk menyempurnakan pembangunan ini. Allah, siapapun yang telah berjuang ke tempat ini, jadikan mereka adalah ahli surga-Mu ya Allah. Berikan kepada mereka semua ketulusan ya Allah, ketulusan ya Allah, ketulusan ya Allah, baik yang berjuang dengan hartanya atau tenaganya atau pikirannya atau panjatan doa di tengah malam. Jadikan itu semua sebab mereka Engkau muliakan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami semua dari yang haram, jauhkan kami dari yang haram, jauhkan kami dari yang haram. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami yang masih mempunyai pekerjaan haram, kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan mudahkan mereka untuk hijrah kepada yang halal, mudahkan mereka untuk mendapatkan yang halal. Kami tidak ingin ya Allah makan makanan yang haram. Ya Allah, yang sering cekcok dalam rumah tangganya, kami mohon lembutkan hati mereka, wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka, sehingga hidup mereka penuh kasih cinta, saling menghargai, saling menghormati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Dan berikan kepada kami semua ya Allah husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, di saat Kau hendak mencabut nyawa kami kelak ya Allah, kami ingin Kau cabut nyawa kami di saat kami sujud ya Allah, di saat kami menyampaikan kebenaran. Kami ingin Kau cabut nyawa kami dengan sebaik-baik cara dan di saat sebaik-baik keadaan. Kami ingin mati husnul khatimah ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, di saat Kau hendak mencabut nyawa kami ya Allah, kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.